sorak-sorak kemuliaan. Haleluya, biarlah melalui pujian dari Ibu tadi nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saya percaya saudara kerinduan hatinya kalau tidak salah sudah kedua kali. Pada saat ini dia mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kita percaya bukan karena dia sebagai seorang ibu dengan segala pergumulan, namun karena Tuhan yang selalu bekerja. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih semangat, amin. Kita mau berglori buat Tuhan, amin. Sampai setiap kuasa kegelapan itu dipatahkan di tempat ini. Tidak ada lagi yang membelenggu saya dan saudara, sebab kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus, kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan kuasa dan
Silakan duduk saudara. Atau masih mau memuji Tuhan? Masih mau? Yang di sebelah sini sudah ada suara. Sebelah kiri. Masih mau memuji Tuhan? Gak kedengaran. Masih mau memuji Tuhan? Oh, luar biasa. 99%. Apakah di sini 100% saudara? Masih mau memuji Tuhan? Yang di dalam, di sana masih 99,2%, masih ada, belum 100. Yang di tengah masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Orang kelei. Belum. Orang kelei. Saudara sang merinding saudara. Dari bawah dengan teriakan hei saudara. Lagi lebih kuat, lebih dahsyat sambil berdiri. Orang kelei. Mari puji Dia.
Hosana bagi sang raja, hosana bagi sang raja, hosana bagi sang raja, hosana bagi sang raja. Yes, Tuhan. Mari kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Haleluya. 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 Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita tunduk pada otoritas Roh Kudus. Haleluya. 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 Dahsyat Tuhan, 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 dahsyat Tuhan. Kami buka hati kami untuk kuasa Roh Kudus bekerja. Oh Yesus, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, berkaitan. Amin. Ini kami Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh di hadapanmu, berkata
waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagimu Bapa yang dalam sorga, yang empunya kemuliaan, segala kuasa, hormat, kepujian, hanya untuk Engkau kami persembahkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan tenaga dan semangat, seluruh kehidupan kami beri untuk-Mu saja, tidak untuk seorang manusia, bukan untuk diri kami, tetapi hanya untuk Yesus Kristus. Pujian kami, Raja segala Raja, Ibu besar. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja untuk setiap kami Tuhan. Sebentar firman akan diberitakan. Kami akan duduk diam untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa menerima sepenuhnya pesan Tuhan yang dahsyat itu. Dan kami mengerti siapa pribadi-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, setiap kami yang hadir di dalam ruangan ini, di luar ruangan ini, mari Kau jangkau dengan kekuatan kuasa urapan Roh Kudus, sehingga mereka bisa mendapat pengertian dari Tuhan, pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dan hamba yang akan menyampaikan berita firman, mari Tuhan jadikan hamba penyambung lidah bagi-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi jemaat, bagi umat Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sangat Engkau cintai ini. Terima kasih Bapa. Kami akan siapkan hati, bahkan seluruh hidup kami, untuk menerima firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Yang siap menerima firman katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang sungguh luar biasa, saudara ya, buat kita untuk bisa menerima kebenarannya, saudara. Sedikit saya mau perkenalkan diri saya Pendeta Giam Harun Wianto dari Pegadaian Baru, Subang, Jawa Barat. Nah, saudara ya, pelayanan saya di kota kecamatan Pegadaian namanya. Dan saya sudah menggembalakan jemaat sejak tahun 89, saat saya usia 23 tahun. Nah, sudah gembala, saudara ya. 6 tahun lamanya saya single, kemudian baru setelah 6 tahun itu saya mengambil seorang perempuan menjadi istri saya. Saya angkatan kedua dari sekolah Alkitab yang merupakan sekolah kitab GSPDI, saudara ya, yang namanya Sekolah Kitab IAI Bandung. Saya angkatan kedua, istri saya angkatan ke-9. Ini istri saya, ya, namanya Ibu Anu Ketenges, dan orang tuanya, papanya khususnya dari Patibunga. Kemudian saya bersama dengan anak sulung saya, berdiri Syekina Winiel Harun. Ya, ini baru lulus, baru mau selesai STT Alpha Omega, Kristus Alpha Omega di Semarang dari Gereja Bethel Tabernakel, pimpinan Pak Timotius Bekti, saudara ya. Saya bersama dengan cici saya nomor 2, Ibu Wiyarni, ya, berdiri. Ya. Shalom. Dalam GSPD Pegadaian, dalam penggembalaan saya ada beberapa ministry. Salah satunya Golden Lamb Ministry, dan dia adalah pemegang atau ketua dari Golden Lamb Ministry. Ya, itu saja perkenalan saya, saudara ya. Puji nama Tuhan. Saudara masih semangat? Haleluya. Mari saudara kita baca di dalam Alkitab kita sekarang, dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca beberapa ayat ini. Saya mengajak untuk membacanya bergiliran. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan seterusnya sampai dengan ayat 6. Oke. Ya, yang sudah menemukan katakan amin. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai, saudara. Dan tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga
sorga atau yang di bawah bumi. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan memperginya, karena tidak ada seorang pun yang layak membuka. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Yes, saudara ini perhatikan saudara ya. Ada sesuatu pemandangan yang begitu dahsyat. Ini bukan sekedar biasa saja. Ini adalah satu pemandangan yang dilihat oleh Yohanes. Yang pertama, yang terbesar, teragung, terjaya, termulia adalah pribadi Dia yang Maha Tinggi, Allah sarwa sekalian alam. Dia duduk di atas tahta singgasana kerajaan. Saudara perhatikan, dan di dalam tangan kanannya atau di tangan kanannya dia sedang memegang gulungan kitab. Zaman lalu saudara, kitab kita yang Alkitab yang kita, kalau kita itu adalah buku, dulu itu gulungan, lembaran-lembaran yang digulung. Di gulungan kitab ini saudara, di dalamnya itu dan di luarnya ada tulisan yang bisa dibaca. Tetapi sayang, ada 7 meterai atau 7 segel. Jadi dia pegang, ini yang berkuasa, yang berkuasa atas alam semesta, saudara. Saudara perhatikan, ini kalau misalnya di dalam kerajaan, ini semua pakai atribut, saudara ya, dengan kebesarannya. Ditampilkan yang pertama adalah Dia yang duduk di atas tahta, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang mempunyai langit dan bumi, pencipta alam semesta. Nah saudara perhatikan, lalu ada malaikat yang gagah perkasa. Kalau saudara pernah mendapatkan penglihatan atau pernah melihat malaikat, semua malaikat ya gagah perkasa, saudara ya. Tapi kalau ungkapan ditulis jelas-jelas, malaikat yang gagah perkasa ini bukan malaikat yang ecek-ecek. Ini malaikat yang luar biasa, yang pakai atribut saya bilang. Memang tidak ditulis namanya siapa. Yang pasti ini malaikat yang begitu luar biasa, yang menduduki, yang ada di kerajaan sorga. Mungkin saja malaikat Mikail, panglima bala tentara sorga, dengan suaranya yang lantang dia menyerukan begini, hei sorga. Jadi selain Allah, ada Mikail yang tadi saya sebut, ada para malaikat juga. Siapakah dari sorga yang bisa membuka gulungan kitab ini, membuka segelnya, meterainya? Malaikat semua diam. Malaikat itu punya kuasa. Di zaman Yesus nih, sebagai penyembuh, ada di satu kolam namanya kolam Siloam. Kalau kolam itu kedatangan malaikat di mana airnya bergejolak, siapapun yang masuk pertama kali masuk ke kolam itu sembuh penyakitnya. Berarti malaikat punya kuasa menyembuhkan, betul ya? Itu padahal ada Yesus pencipta dan penyembuh. Tetapi memang ada perantaraan via malaikat, lewat malaikat juga ada kesembuhan. Ini saya mau kasih tahu supaya kita bisa lihat bagaimana kuasa dari malaikat juga pada saat zamannya Israel, apalagi pada saat mereka peperangan di perang Kanaan. Waktu Yosua akan perang, muncul panglima bala tentara sorga menampakkan diri, kenalan sama Yosua. Yosua ini panglima tentaranya Israel, akan berperang melawan 7 bangsa Kanaan yang lebih besar daripada Israel. Makanya peperangan itu dibantu murni oleh malaikat Tuhan. Jadi saudara, waktu malaikat berkata, aku adalah Mikail, panglima bala tentara sorga, dan siap membantu Yosua dalam peperangan di tanah Kanaan. Dan betul, kemenangan terjadi. Satu malaikat yang mengacungkan pedang, puluhan ribu orang mati kena sampar. Jadi power malaikat itu dahsyat.
Tetapi waktu ditanya, tidak ada penguasa di langit, di sorga yang lebih tinggi kekuatan otoritas kuasanya dari segel. Kalau ada yang lebih tinggi, maka pasti saya bisa membuka itu. Gak ada jawaban. Jadi saudara malaikat, otoritasnya tidak lebih tinggi dari segel 7 meterai, atau saya istilahkan 7 segel. Ditanya di bumi, hei makhluk bumi, siapa yang bisa membuka gulungan kitab ini dan membuka 7 meterainya, segelnya? Di bumi ada orang kaya yang kadang-kadang seolah-olah punya otoritas. Gua PHK lo. Waduh, kita yang kerja di situ takut. Orang kaya sebenarnya, biasanya orang kaya yang punya power karena punya banyak duit. Di Indonesia saja, wah siapa ini? Wah karena dia orang kaya, dia kadang-kadang bisa mempengaruhi Indonesia, saudara. Di dunia, George Soros dan lain sebagainya, dia bisa menggoncang ekonomi dunia karena duitnya. Orang kaya kadang-kadang punya power ya, betul saudara ya. Tapi maaf, pada saat ditanya, siapapun dia tidak berani menjawab. Berarti otoritas siapapun di dunia ini, sebutkan. Kadang-kadang kita takut dengan otoritas loh. Entah otoritas pemerintah, saudara ya, ada orang penguasa, ada preman, ada apa saja. Maaf ya, tidak ada kekuatan yang lebih tinggi otoritasnya dari segel. 7 segel. Lalu malaikat ini bertanya kepada bawah bumi. Di bawah bumi juga ada otoritas. Siapa saudara? Salah satunya Jin Toing misalnya, gitu. Kan orang banyak kali takut dengan otoritas bawah bumi, di mana di situ adalah kumpulnya roh jahat, penguasa-penguasa jahat yang dipimpin oleh Lucifer. Dengan penguasa-penguasa yang kadang-kadang dia menguasai seluruh dunia. Di kami di Jawa Barat atau di Pulau Jawa, kalau dengar nama ini, bagi orang yang memang percaya dan menyembah, rada takut saudara. Nyai Roro Kidul. Wah gitu ya. Nggak tahu nih kalau saudara, saya pernah ke kampung istri saya di Tengah. Saat kami doa keliling saudara, maka penghulu Tengah ini terusik. Namanya Nenek Walian. Jadi orang-orang yang memang keturunan dari nenek ini atau punya berilmu kepada nenek ini, kaget dia karena masuk dalam mimpi, di mana mereka yang keturunannya dimimpikan. Nenek ini berkata, entah nanti ada yang ketemu, dia mimpinya di mata air gitu ya, ada yang di batu-batu, ada yang di kolam pancuran gitu. Memang di situ memang waktu awal-awalnya itu nenek ya, untuk kehidupan masyarakat dibuatlah seperti itu ya, dia berkuasa atas air, dia berkuasa atas batu dan lain sebagainya. Nenek ini bilang, kenapa saya diusik? Loh, kata orang ini dalam mimpinya lah, siapa yang usik kamu? Oh nggak taunya kami doa keliling. Lalu kemudian ada tim pelepasan, ada banyak orang yang dilepaskan. Begitu lihat dalam mimpinya, takutlah mereka. Tapi begitu mereka dengar, ada yang pelepasan, datang mereka ke sana. Wah, para gembing saudara bertobat, yang datang ya percaya bertobat, baptis roh, berbahasa roh. Wow, dahsyat. Tuhan bekerja saudara. Kadang ada nama kalau disebut kita takut. Kalau kita takut begitu nama disebut, jadi kita udah gemetar sekali ya. Tapi maaf ya, yang di bawah bumi pun siapa saja tidak menjawab. Artinya di bawah bumi otoritasnya lebih rendah dari segel itu. Dari sini saudara, apa sih sebenarnya gulungan kitab ini isinya apa? Kan ini sudah terbuka nih, jadi kita bisa baca kan. Datonya mulai dari 7 meterai penghukuman Allah Roh Kudus. 7 meterai disambung, setelah meterai ke-7 muncul 7 sangkakala penghukuman dari Allah Anak. Dan terakhir 7 cawan murka Allah, penghukuman atas dunia dari Allah Bapa. Cawan murka itu terakhir. Artinya gulungan kitab itu adalah nasib dunia di kedepan hari. Jika itu tidak terbuka, maka tidak ada kitab wahyu. Untung terbuka.
Jadi kita tahu di kitab Wahyu itu sekuat apa antikris, berapa lama dia memerintah. Kita tahu di kitab Wahyu itu akan ada peristiwa apa ke depannya. Nah, ini waktu disingkapkan, waktu dibuka, saudara. Dan ada penghukuman atas dunia, 3 kali 7 penghukuman atas dunia. Jadi itu nasib dunia. Jadi ini gambarannya kayak begini, saudara ya. Kalau kita nggak ngerti tentang gempa bumi yang akan terjadi di daerah kita, wah, kita akan banyak alami kerugian dan musibah itu banyak menelan korban. Oleh karena ada alat BMKG, ya mudah-mudahan alat BMKG-nya bagus gitu ya. Percuma juga kalau ada alat yang rusak, saudara ya. Alat BMKG ini mendeteksi dini kalau ada misalnya gempa atau tsunami. Memang di Indonesia teknologinya masih belum terlalu canggih, saudara ya. Baru-baru ini juga ada alat yang di satelit bahwa akan ada badai El Nino. Nah, kayak begitulah. Jadi kita dapat peringatan. Oh, siapkanlah, jangan terlalu nanti keluar rumah dan lain sebagainya. Kalau ada alat BMKG yang mendeteksi, memang pertama gempa. Kan biasanya gempa ada tsunami dan ada yang tidak ada tsunami. Nah, biasanya begitu peringatan ada tsunami, terus dengarlah sirene di mana-mana. Beberapa orang yang biasanya ke daerahnya suka gempa itu ada simulasi, saudara ya. Nggak tahu di sini ada simulasi nggak ya? Nah, di daerah-daerah yang sering gempa itu ada simulasi. Kalau ada suaranya seperti apa, larinya kemana dan lain sebagainya. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau ini tidak terbuka, maka tidak ada peringatan buat semua manusia, khususnya buat anak-anak Tuhan, sehingga kita sama aja dengan orang dunia keadaannya, ya binasa, saudara. Oleh karena ada peringatan, nanti ada penyingkiran dan lain sebagainya, disingkapkan dalam kitab Wahyu. Karena sudah terbuka. Bagaimana cara membukanya? Waktu itu Yohanes menangis karena tidak ada penyingkapan. Kami para hamba Tuhan, saya boleh ngajak para hamba Tuhan angkat tangan dong sebagai hamba Tuhan, gembala, penginjil, lalu kemudian majelis, itu juga adalah hamba Tuhan ya, puji Tuhan, saudara ya. Hamba Tuhan itu menangis bukan karena susah, saudara ya, nggak makan. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau nggak makan, nggak punya duit, itu makanan saya memang itu sudah saya terima. Sebagai hamba Tuhan memang harus rela menderita. Jangan jadi hamba Tuhan kalau nggak rela menderita. Menderita dagingnya ini saudara rela, ya. Itu hari-hari kata Paulus. Kita nangis bukan karena kita susah nggak punya duit. Saya nangis kalau firman tidak disingkapkan. Kalau saya baca firman, persiapan buat khotbah, buat memberi makan jemaat, saya baca nggak tersingkap, saya nangis. Tuhan, saya salah apa ya? Tolong singkapkan Tuhan, singkapkan ini. Nah, makanya saya dapat selalu penyingkapan, saudara. Kita nangis itu karena kalau tidak ada penyingkapan, itu hamba Tuhan sejati. Seperti Yohanes, dia nangis. Yohanes itu mengalami penderitaan di Pulau Patmos. Bahkan Yohanes pernah digoreng hidup-hidup. Tapi puji Tuhan, hidup dia. Dan dia mati sampai hari tuanya. Kalau Yohanes ini adalah murid yang disayang oleh Yesus. 11 murid lain mati syahid. Cuman 1 murid yang tidak mati syahid, Yohanes namanya. Dia mati karena usianya sudah tua. Saudara, perhatikan baik-baik. Pada saat dia menangis, oh puji Tuhan, ada penghiburan yang luar biasa. Salah satu dari tua-tua datang kepada Yohanes. Jangan menangis. Kita ulangi itu ayat yuk. Ini menarik sekali. Perhatikan ya. Saudara lihat nih, perhatikan nih. Nanti ada sesuatu yang dahsyat, saudara ya. Puji nama Tuhan. Ayat 5 saya bacakan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Perhatikan nih. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Amin. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Wow. Jangan engkau menangis.
Sebab singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Saya mau tanya, siapa dia? Yesus telah menang. Artinya Yesus memiliki otoritas yang tertinggi dari langit, bumi, bumi. Nah, itu dahsyat ya. Wah, Yohanes senang banget. Dia bisa membuka gulungan kitab karena segel 7 meterainya dibuka karena dia pemegang otoritas tertinggi di alam semesta ini. Wow, dahsyat ya. Siapa itu Yesus? Buat saudara Yesus siapa? Tuhan. Buat saudara Yesus siapa lagi? Singa dari Yehuda. Ya, terus siapa lagi? Juru selamat siapa lagi? Bapa. Dia Bapakku. Amin. Dia telah menang. Kita anak-anak kerajaannya. Amin. Kalau dia punya otoritas tertinggi, kita pun sama. Tapi kita lihat nih, bagaimana dahsyatnya Tuhan. Ini semua tertulis dalam kitab. Tadi perhatikan baik-baik. Waktu disebut dia singa dari suku Yehuda. Nah, Yohanes mendapatkan lagi penglihatan. Tapi jujur, kok beda dengan apa yang diharapkan, saudara ya. Jadi pada saat dia mendengar singa dari suku Yehuda telah menang, mungkin bagi Yohanes sudah kebayang seekor binatang singa yang gagah. Kalau bahasa Inggris dengan auman, roar-nya. Wah, saya nggak bisa bagaimana ya. Wah, roar. Kalau bahasa Inggris roar, mengaum. Dengan gagah perkasa, sudah tahu ya. Saya lihat singa, pernah lihat di sirkus, nah, gitu, atau di televisi. Ada yang pernah lihat singa di sini, sudah ya. Tatapan mata begitu, kayaknya belum. Singa ini, ya binatang yang gagah perkasa dengan langkah tegapnya. Karena singa ini binatang yang berani melawan apapun juga. Itu singa, saudara ya. Tapi yang kemudian dia lihat ayat 6, kita lihat itu. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi begitu singa dari suku Yehuda telah menang, Yohanes mau melihat tentang gagah perkasanya singa. Tapi dia lihat, loh, kucuk, lah. Ini mana salah ini? Bener tuh, domba salah. Udah gitu bisa disembelih lagi. Jadi ada tetes-tetes, tapi bisa berdiri, bisa berjalan. Hebatnya domba ajaib. Dia lihat, wah, kucuk, lah. Ini mana yang salah nih? Pendengarannya salah atau penglihatannya yang salah? Dua-dua benar. Singa suku Yehuda menangnya di mana? Saat dia menjadi anak domba Allah. Ini siap sekali Tuhan kita. Nah, ini kan Bapak kita, ini Tuhan kita, ini guru kita. Jadi kita menangnya juga sebagai domba sembelihan. Amin. Kalau kita rela ya, jangan dipaksa-paksa. Menderita itu jangan dipaksa-paksa. Kita harus rela menderita bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara menang di situ. Saat mungkin kau dikucilkan oleh orang, saat kau difitnah, engkau tidak membalas dengan menfitnah. Saat kau dicaci maki, kau tidak membalas dengan mencaci maki. Saat engkau disakiti, engkau membalas dengan mengampuni. Itu kemenangan kita, saudara. Haleluya. Iya, di situ kemenangan kita. Tapi kalau lu nggak tahu gua dari Papua, nah, yang nggak menang begitu ya. Anda siapa? Ini nggak tahu, kita dari Tentena ini. Oh ya kan ya. Apa ini daerahnya namanya apa? Bolak-balik saya suka salah. Kelei. Ya kan ya. Nggak tahu. Tapi saat kita
dicaci maki, disakiti, kita membalas dengan ampuni mereka Tuhan. Amin. Seperti Yesus, sama seperti Bapa kita Yesus. Itulah sistem kerajaan surga yang sebenarnya. Kalau antara kekuatan lawan dengan kekuatan, nggak akan pernah beres. Tapi kalau kemarahan kekuatan dilawan dengan kerendahan hatian, beres semua. Memang kita korban. Jadi kalau dalam keluarga saudara ini saya bolak-balik dikorbankan. Orang tua sakit saya yang disuruh sama kakak-kakak dan adik-adik kunjungi rawat orang tua. Nih orang tuanya nggak punya, saya ini nggak punya anak lagi apa orang tua saya nih ya. Tapi bolak-balik saya lagi. Oh jadi korban saudara. Jadi domba sembelihan itu kemenangan. Kalau dilayani dengan sukarela. Tapi kalau dilayani dengan nggak ada upah itu, aduh kasihan deh lo ya. Tapi kalau kita dengan tulus ikhlas melayani, kita tulus ikhlas dikorbankan, oke kita terima dengan lapang dada, dengan kita mengampuni saudara, itu kemenangan. Dan yang hebatnya nanti sejak ini saudara baca ya dalam kitab Wahyu, tidak ada singa. Jadi penampilan singa itu cuma di sini. Selanjutnya nggak ada. Tapi soal penampilan anak domba berulang-ulang kali dalam kitab Wahyu disebut. Contoh saja. Wahyu yang tadi juga ini pasal 5. Contoh saja ini dahsyat banget saudara ya. Wahyu pasal 5 kita akan lihat. Ini satu hal yang kita lihat saja. Bagaimana saya ingin buktikan. Jadi nggak taunya saat kita mau dikorbankan menjadi domba sembelihan, maka apa yang terjadi saudara ya? Perhatikan Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Wow. Waktu penampilan anak domba begitu dahsyat sekali dia. Amin. Singa itu cuma sekali. Jangan menangis. Sebab sebenarnya singa dari suku Yehuda telah menang. Dia adalah tunas daun. Cuma di situ saja. Kemenangan Yesus waktu dia mati di Getsemani. Kebangkitan itu adalah hasil dari kematian. Itu kemenangan kita yang sebenarnya adalah saat kita rela menderita. Amin. Dan saat itu puji-pujian diserukan saudara. Makanya Yesus dikenal dengan mempelai pria, kita mempelai wanita, anak domba Allah. Amin. Bukan mempelai wanita singa suku Yehuda. Nggak ada, coba saudara baca. Nggak ada mempelai wanita singa suku Yehuda. Biarpun disebut mempelai wanita anak domba Allah, penampilannya raja, segala raja itu. Disitulah letak kemenangan. Disitulah dia pemegang otoritas tertinggi saat menjadi domba yang disembelih. Makanya Paulus yang tadi kita nyanyi ya, kan kadang-kadang kita nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pemikiran kita begini. Kita lihat ada juara misalnya Mike Tyson lah, juara tinju ya, itu luar biasa tuh ya, sekali pukul bubrak orang. Kita lebih dari Mike Tyson. Kalau dia pukul 3 ronde, sekian ronde, kita cuma 1 ronde kali. Jadi pemikiran kita kan begitu, lebih dari pemenang, lebih daripada Mike Tyson. Wah, kita lebih kuat gitu ya. Lalu kemudian ada juara lari cepat saudara ya, dengan sekian menit.
Oh, kita lebih daripada itu, kita lebih cepat daripada dia. Kan pemikiran kita begitu, saudara ya. Ada orang yang luar biasa, angkat besi kan segala macam ini dari arena olahraga. Kalau ada orang yang punya ilmu tinggi, wah kita lebih dari dia nih, pemikirannya kan begitu. Mari kita lihat yang disebut lebih dari pemenang itu, yang gak bisa orang dunia buat. Hanya anak-anak Tuhan yang bisa buat. Roma, ini dia. Sangat menarik ini ya. Nanti kita akan lihat berkatnya yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 36 dulu. Karena ini satu ayat kita sama-sama baca ya. Ayat 36 dulu. Saya ulang, Roma pasal 8 ayat 36. Kalau sudah menemukan, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah itu ya. Tetapi hal ini saudara, itu tidak berdiri sendiri. Ada ayat sebelumnya. Nah saya baca ini lengkapnya nih ya. Jadi yang dianggap sebagai domba sembelihan, tiap-tiap hari Paulus berkata, kami seperti domba-domba sembelihan. Seperti Yesus kan tadi, waktu didengar, jangan takut, jangan menangis. Singa dari suku Yehuda telah menang. Dia mampu, dia bisa membuka meterai-meterainya. Dan kemudian dilihat anak domba yang telah disembelih. Nah saudara dengar baik nih, saya baca ayat 31-nya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu nantang. Amin. Kalau Allah di pihakmu, siapa yang bisa melawan? Amin. Itu kan nantang ya. Dia begitu yakin banget bahwa dia akan lebih daripada pemenang. Tapi terus dengar baik, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, ini satu gambaran lagi. Bapak yang punya anak satu saja, anak tunggal Yesus Kristus. Tapi dia rela, Bapak itu merelakan Yesus dikorbankan supaya kita ditebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Betapa besarnya cinta Bapak sama kita. Haleluya. Amin. Seburuk apapun mungkin wajahmu, kurang pede, bolak-balik lihat kaca, jerawat di sana sini, aduh kok saya cekek begini ya, hidung kurang mancung lah, matanya kayak saya sipit gitu ya, atau lebih meloy gitu, atau gimana lah. Gak bodoh ting kata Tuhan. Selama engkau adalah manusia, maka Tuhan mencintai engkau. Haleluya. Ada binatang yang lucu, imut begitu ya, harganya bisa miliaran loh, itu binatang loh. Burung, lalu kemudian ikan arwana, apa saja yang asal begitu bagus, nggak taunya miliaran, saudara ya, bisa ratusan juta sampai miliaran loh. Kadang-kadang kita ya di parkiran cuman gara-gara itu rebutan lahan parkir yang cuma 2.000 berantem lah, sampai bunuh-bunuhan. Itu ganti harga manusia yang mati tak 2.000. Oh iya kan mati gara-gara rebutan lahan parkir yang cuma kalau sekali parkir bayarnya 2.000 begitu kan ya. Kadang orang nggak menghargai manusia, tapi Tuhan menghargai. Tuhan tak peduli dengan apapun yang menarik di dunia ini. Emas agak nggak penting. Bagi Tuhan yang penting adalah saudara dan saya. Berharga sekali. Makanya kalaupun dia relakan anaknya yang tunggal. Kalau dia punya 10 anak, 1 dikorbankan aja. Biasanya kita orang tua nih ya, ada penyandera. Dia tanya sama orang tuanya, ini anaknya disandera. Orang tua, mau harta atau anak? Iya kan ya. Kalau mau harta, maka anaknya disembelih. Gitu kan ya. Kalau mau anak, sini hartamu. Wah takut. Anaknya pada 10, biarin aja nggak habis 1 lah, masih ada 9 gitu kan ya. Enggak juga ya, orang tua yang waras mah kayak gitu ya. Apalagi ini, itu demi cintanya sama kita loh. Makanya jangan ragu-ragu sama Tuhan Yesus. Bapak kita begitu baik, saudara. Dia menghargai kita begitu rupa. Ayo perhatikan lagi ya, ini luar biasa nih. Lalu perhatikan baik-baik. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Itu tanda tanya kan?
Siapa yang bisa menggugat? Maaf saudara, iblis, sorry ya, nggak level ya. Serius nggak level. Kamu anak Allah loh. Nanti saya akan buktikan siapa itu iblis. Saudara ya, kemudian siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Sebenarnya yang bisa menggugat adalah Allah sendiri. Tapi Allah diungkapkan di sini. Allah yang membenarkan mereka, Allah tak menggugat kita. Sebaliknya Allah membenarkan kita. Wih, luar biasa. Lalu siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus. Yang bisa menghukum kita cuma Kristus Yesus. Dari semua perbuatan dosa yang bisa menghukum Kristus Yesus. Tapi kemudian diungkapkan di sini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tidak menghakimi, tidak mendakwa, tidak mengintimidasi, malah dia membela kita. Ini luar biasa kan? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Dianiaya, ada pedang, dan lain sebagainya. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Justru pada saat kita tampil seperti itu, rela dikorbankan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan dengan beraninya berkata begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berkemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Kita lebih dari pemenang itu saat kita jadi domba sembelihan. Saat kita dianiaya, saat kita mengalami penderitaan, kita tidak membalas. Kita sebaliknya mengampuni. Orang dunia nggak bisa begitu. Betul ya? Hanya anak-anak Tuhan yang bisa begitu. Mengampuni. Sungguh-sungguh mengampuni. Dan itu adalah kekuatan besar. Kalau kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, kekuatan besar dalam diri kita ada di situ. Dan Allah berpihak kepada kita. Luar biasa. Allah menyertai kita. Immanuel. Haleluya. Saudara, perhatikan baik-baik saudara. Nah, kita cepat saja lah ya, supaya kita dapat berkatnya ini. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa Yesus waktu diungkapkan dia tampil, jangan menangis, sebab singa dari suku Yehuda telah menang. Lalu yang muncul apa? Anak domba. Ini dua penampilan tapi satu pribadi. Kalau penampilan singa itu titik-titik hutan. Coba tolong dijawab titik-titiknya. Raja. Oke, jadi kita dapat singa itu penampilan raja. Kalau domba, dia disembelih darahnya untuk menebus dosa dunia. Sebenarnya yang ditebus itu bukan cuma dosa orang Kristen saja, tapi dosa dunia. Cuma kita yang percaya dan menerima, kita dapat penebusan. Kalau ada orang dunia yang non Kristen, kemudian dia percaya Yesus, dia dapat penebusan. Asal percaya Yesus, gitu ya. Asal percaya Yesus siapa dia nggak peduli, betul nggak saudara? Karena Yesus itu telah mati juga untuk seluruh manusia. Amin. Nah, setelah dengar baik lagi, perhatikan baik-baik. Jadi kalau dia tampil sebagai domba, saat itu saudara tahu nggak bahwa pada saat Yesus akan tampil, sebelumnya ada Yohanes Pembaptis tampil. Ini sepupuan dengan Yesus. Yohanes adalah anak Zakaria dan Elisabet. Ada yang tahu Zakaria dan Elisabet ini pekerjaannya apa? Orang tua, imam. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah
imam besar. Ini keturunan Harun. Kebetulan nama saya Harun. Nah, gitu ya. Jadi kalau namanya Harun kemudian nggak tahu mengenai soal tabernakel, nah, Harun-Harunan gitu kan. Puji Tuhan saya ngerti gitu ya, anugerah Tuhan saya. Ini Imam Harun. Di Israel sampai sekarang pun bahwa negara itu negara agamawi. Negara agamawi keputusan itu pada rabi-rabi atau imam-imam. Ya contohnya di Indonesia ada kita sebut Imam Anu gitu ya. Itu kadang-kadang sok-sokan melebihi daripada presiden gitu ya. Kalau dia datang gitu ya saudara ya, maka disambut. Nah kemarin baru saja ada yang dikeluarkan dari penjara yang udah tua, Imam Anu gitu kan ya saudara ya. Penyambutannya hebat ya buat kalangan mereka, tapi ya buat kalangan mereka maksudnya ya. Melebihi daripada penyambutan kalau kalangan mereka menyambut presiden kayaknya cuek-cuek aja. Tapi begitu menyambut imamnya gitu ya saudara ya, luar biasa saudara ya. Ya itu begitulah negara agamawi maksudnya. Tapi Indonesia bukan negara agamawi, negara republik. Nah, gitu ya. Kalau di sana pantas begitu. Jadi Timur Tengah rata-rata semua negaranya negara agamawi, saudara. Jadi kalau imam besar itu dia pemegang keputusan. Jadi waktu pantas kalau Yohanes Pembaptis ini, karena mereka bilang, oh itu anak Imam Harun, Imam Zakaria, Elizabeth juga keturunan Lewi. Oh kita sih hormati gitu. Pantas kalau memang Yohanes Pembaptis dihormati. Jadi dia sudah punya nama gitu. Nama besar dari ayahnya dan nenek moyangnya Harun. Dan diikuti oleh banyak orang. Maka jadi waktu dia mengosongkan Yerusalem, datanglah orang-orang Yerusalem ke Sungai Yordan untuk dibaptis. Sebenarnya cuma punya satu tujuan, mau mempromosikan Yesus. Jadi dia dapat pesan, nanti kalau ada burung merpati yang turun kepada seorang, dialah penebus dosa dunia. Saat itu muncul Yesus bilang gini, inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Jadi penebusan dosa itu pekerjaan imam. Jadi perhatikan ya, singa kaitannya dengan raja, anak domba kaitannya dengan imam penebusan. Ya, kita pegang nih ya, raja dan imam. Kita lanjutkan itu ayat. Wahyu pasal 5. Ini perhatikan ya. Ayat 9 ya. Ini menarik banget. Ya, saya baca nih. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, perhatikan nih, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah ini perhatikan ya, perhatikan ya. Yesus dia sebagai raja, segala raja dan imam besar, satu pribadi. Perjanjian lama nggak boleh satu orang menjabat dua jabatan ini, nggak boleh. Ada Harun, ada Musa. Harun ini menjadi pengantara imam, Musa menjadi raja. Ada Daud, ada Samuel. Daud menjadi raja, Samuel menjadi imam. Pernah terjadi dalam kasus Saul. Saul ini mau perang. Jadi kalau dalam peperangan Israel itu saudara, kalau mau berperang mesti minta petunjuk Tuhan. Jadi dari situ harus muncul imam. Imam mempersembahkan korban, tanya, boleh nggak perang Tuhan? Tuhan jawab, boleh. Boleh nggak perang? Tidak boleh. Itu dari jawaban Tuhan, dan itu harus dikerjakan oleh imam besar, nggak boleh sembarang. Saul ini saudara ya, dia nunggu Samuel nggak datang. Dia bilang mana persembahannya, sinilah kita persembahkan. Jadi Raja Saul mempersembahkan, dia mengambil posisi imam, dia mengambil tugas imam. Begitu baru saja dia persembahkan, datang imam Samuel. Samuel bilang, bodoh yang kamu perbuat Saul. Harusnya kerajaan ini kokoh di tanganmu dan keturunanmu, tetapi Tuhan sudah menolakmu. Nah sejak itulah hancur kerajaan Saul. Namanya raja kan turun-temurun saya.
Betul ya? Dari Saul nanti ke Yonatan, nanti Yonatan punya anak, terus begitu turun-temurun. Tapi hilang di Saul. Karena Yonatan dan Saul mati dua-dua. Karena perbuatan bodoh. Raja ya raja, nggak boleh ngambil tugas imam. Perjanjian lama itu aturannya begitu keras, ketat, saudara. Tapi sekarang ada perjanjian baru, di mana Yesus sebagai perintisnya, pribadinya, dia adalah imam, dia juga adalah raja. Yang luar biasanya begini, kan tadi kita udah baca, dengan darah Yesus, dia jadikan kita imam dan raja. Jadi setiap kita itu menjadi imam dan raja bagi kerajaannya. Saya adalah imam, saya adalah juga raja. Saudara adalah imam, saudara adalah raja. Perhatikan ya, perhatikan, itu semua oleh karena darahnya. Engkau layak menerima gulungan kitab dan membuka meterai karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Yang dimaksud mereka adalah kita bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka, yaitu kita, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah, dan menjadi raja atas bumi. Lihat ya, lihat ya, imam bagi Allah. Allah itu roh adanya. Jadi kalau bicara Allah adalah hal-hal yang rohani. Sedangkan ada hal yang rohani, ada hal yang jasmani. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan kerja, kebutuhan kuliah, kebutuhan sekolah, itu jasmani semua. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan anu yang jelasnya yang kelihatan dengan kasat mata, segala kebutuhan itu jasmani semua. Manusia cuma dua kebutuhannya, kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Ngerti saudara? Kalau kebutuhan rohani adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, kasih sayang, itu kebutuhan rohani. Itu nggak bisa dibeli oleh duit. Kebutuhan saling perhatian, kebutuhan cinta, itu kebutuhan rohani semua. Kebutuhan firman, ibadah, menyembah dalam roh dan kebenaran, semua hal yang rohani. Itulah kebutuhan manusia. Ada orang kerja lalu kemudian berhasil, kaya dia, tapi hal-hal yang batinnya, yang rohaninya kacau, cerai, anak-anaknya di rumah yang nyaman, AC dan lain sebagainya, nggak betah di rumah karena rumahnya kayak neraka, kena narkoba dan lain sebagainya. Secara batin orang tua yang begitu, saudara ya, biar kuliah kaya, tapi dia nggak damai sejahtera. Bayangkan loh, harta yang dimiliki akan diwariskan kepada anak-anaknya. Begitu dia mati mendadak, anak-anaknya berantem semua gara-gara harta, saling membunuh. Itulah keadaan manusia. Jadi kebutuhan kita dua, rohani dan jasmani. Dan Tuhan bilang gini, kamu adalah imam bagi Allah. Hubungan kita dengan Allah dan raja bagi bumi. Soalnya kalau namanya raja itu artinya punya otoritas atas bumi. Saya ulang ya. Sebenarnya bumi ini kita punya otoritas. Artinya apa? Otoritas itu ada di mana? Di mulut. Kita bilang dalam nama Yesus aku pasti diberkati. Diberkati. Dalam nama Yesus aku pasti berhasil. Amin. Dalam nama Yesus aku pasti disembuhkan. Dalam nama Yesus aku pasti dan itu. Ini soal bumi. Tapi hubungan pertama dulu dengan Allah. Makanya kan selalu kaitannya hubungan dengan Allah, baru raja di bumi. Imam bagi Allahnya benar, baru otoritas ke buminya oke. Tapi imam bagi Allahnya nggak benar, ya nggak bisa. Amin, Ustaz. Amin. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Hah? Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu melihat bukan apa yang terlihat seperti manusia. Tuhan melihat di hati. Amin. Hati. Bisa nggak orang menyembunyikan hatinya dengan memanipulasi wajahnya? Wajahnya senyum, hatinya gitu. Bisa? Bisa. Betul ya? Bisa nggak?
Bisa, tapi Tuhan tahu. Kita bisa bersandiwara sama manusia. Maaf, tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan. Jelas semua di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan hadir dan Dia tahu persis setiap kita siapa. Amin. Tapi kalau kita ditemplak dosa kita itu bukan untuk dihakimi, tapi supaya kita sadar karena Tuhan sayang sama kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan buat putih seperti salju. Mari berperkara, mari hadapkan, akui dosamu. Kalau dunia kita ngaku dosa, masuk penjara loh, gitu ya. Iblis kita ngaku dosa, ditambah diintimidasi sama dia. Tapi kalau kita ngaku dosa sama Tuhan, Tuhan ampuni. Amin. Wow, luar biasa, saudara ya. Dan ini otoritas. Tadi saya bilang ini bicara otoritas. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita otoritas. Hal-hal yang berkaitan rohani itu Tuhan berikan kepada kita otoritas, di mana kita bisa menaklukkan juga hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Contoh tadi saudara ya, ada persoalan agama yang sulit. Di sini ada otoritas dari kita sebagai imam. Gitu saudara ya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan firman dan lain sebagainya. Kita punya otoritas. Ada hal-hal yang kaitan hubungan antara orang tua dan anak kurang bagus. Kita punya otoritas dalam doa kita supaya hubungan menjadi baik lagi, saling kasih sayang. Di gereja yang terjadi perpecahan, kita punya otoritas untuk kita doa sama Tuhan dan terjadi keajaiban. Itu otoritas hal yang rohani, saudara ya. Dimulai dari kita dahulu, kemudian kita punya otoritas untuk membereskan hal-hal yang rohani, hal-hal yang batinia, kebutuhan-kebutuhan rohani. Dan setelah itu engkau menjadi raja-raja di bumi. Amin. Pekerjaan kita, usaha kita, dagang, tani, mungkin nelayan, belah kayu, segala macam Tuhan buat menjadi berhasil. Amin. Ini otoritas. Jadi gini loh, ini poin terakhir. Saudara perhatikan baik-baik ya. Power ini akan diberi kepada kita. Dulu kita mungkin punya power dari hal yang lain. Ada seorang Manado, saudara sedikit saya tambahin kesaksian dulu. Seorang Manado ini saudara dia punya ilmu dia seorang abri, saudara ya, babinsa. Pangkatnya nggak naik-naik karena ya dari ilmunya ini dia marah-marah sama komandannya. Dia tentara, saudara. Dia babinsa di daerah kami di Pegaden, di daerah tempat saya pelayanan. Dia galak saudara ya, sama istrinya juga dia galak. Kalau nanti marah pistol kadang-kadang di sini, untung gak ditembak saudara ya. Untung dia masih sadar, kalau ditembak kan jadi masalah saudara ya. Udah singkat cerita, dia terkenal bahwa dia galak dan dia karena punya ilmu tinggi. Dia orang Manado saudara ya, berhadapan dengan ilmu Subang. Katanya Subang itu kalah, dukun-dukun Subang kalah dengan ilmu Manado saudara. Satu kali dia cerita, setelah dia bertobat dia cerita, dukun, dia tahu nih dukun karena perang antar ilmu nih. Dikasih sama dukun dari Subang yang tertinggi air, lalu dia minum, dia nggak apa-apa, gantian sekarang dia sini dijaga gelas dikasih air, suruh minum dukun, nggak berani, berarti ilmunya tinggi, takut dukun ini mati memang kalau minum. Cuman pulang di rumah dia muntah-muntah, cuman artinya menang kan sesaat, nggak ada yang berani. Satu kali dia, karena dia tidak memberikan sesembahan kepada leluhurnya 3 bulan. Ini waktu pas saya tanya, kenapa? Kok akhirnya mengalami pengalaman pahit begini? Ya aku nggak kasih persembahan 3 bulan kepada leluhur di bulan purnama, 3 bulan purnama. Marah leluhur. Jadi dibuat kasus lah. Mau dibunuh nih, saudara ya. Lalu kemudian dapatlah ditangkap, kira-kira saya tidak tahu pedangnya ditangkap, dibuka semua, ditelanjangi, baru digebukin, saudara ya. Tapi nggak mati. Gitu ya. Dia punya ilmu yang masuk di dalamnya. Gitu. Singkat cerita, saudara, dia bertobat. Dia bilang gini, aduh, saya sudah bertobat, tapi saya rasanya nggak ada apa-apa ini. Aduh, gimana ya? Dulu dia begitu pede karena dia merasa punya ilmu gitu kan. Sekarang apa? Loh, saya bilang
Roh Kudus itu lebih tinggi dari semua ilmu apapun di dunia ini. Tuhan bersihkan kamu supaya diganti kekuatan yang dahsyat dari Tuhan, yang adalah Roh Kudus. Itu kuat dan berkuasa. Malah kamu harus lebih pede lagi, karena yang menyertai kamu adalah Allah seluas kalian alam. Wah, saudara ya, di situ dia menjadi kuat, saudara. Dia bertobat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sampai kemarin usia 84 kali, 80 masa. Udah usia tua, dia meninggal dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dia saya lihat Yesus, wah, luar biasa. Kalau dilihat tentang hidupnya, aduh, buruk banget, saudara ya, buruk banget. Dalam masa-masa pemulihan saja, dia gebukin istri, saudara ya. Lalu kemudian saya datang karena saya sempat melayani dia, saudara, jadi rada sungkan sama saya. Karena saya badannya kan begini, saudara. Dia punya ilmu, saya nggak peduli. Jadi karena kekuatan power dalam diriku lebih dahsyat daripada apapun juga. Roh Kudus yang ada dalam diriku lebih dahsyat. Begitu saya percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi waktu itu saya datang, saya marahin dia. Gak pantas orang suami pukul-pukul istri. Ayo bertobat, doa, ikut doa. Gitu ya. Itu Tuhan bekerja dan memang mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia tuh kalau bersaksi, itu bersaksi sesuatu yang dahsyat banget lah. Sampai orang melihat bagaimana Tuhan dahsyat bekerja dalam kehidupannya. Saudara, demikian memang Tuhan bekerja buat kita. Camkan ini baik-baik. Ini poin terakhir, saudara. Saya ulang kembali, dan ini merupakan poin terakhir. Saya ulang kembali di ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi untuk membuat kita menjadi imam dan raja, Yesus tidak serta-merta begitu saja ngambil harta sorga lalu ini aku beli deh, orang ini jadi imam dan raja bagiku. Enggak begitu saja. Dia harus berkorban, mati di kayu salib. Tidak ada korban yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Ada orang yang berkorban untuk orang yang baik, ada balas budi ya. Tapi mana ada orang yang berkorban untuk orang benar. Apalagi kita adalah orang berdosa. Bayangin coba, baiknya Yesus. Tapi begini, saudara ya, dia sudah berkorban sampai mati di kayu salib. Tujuannya supaya kita menjadi imam bagi Allah dan raja bagi bumi ini. Sama halnya kayak begini, saudara. Ada orang tua di sini ya, di kampung ini. Dia begitu kerja keras karena anaknya mau kuliah di Jakarta, saudara ya. Dia kerja keras, dia mungkin jual sawah, jual sapi demi anaknya supaya berhasil di Jakarta. Dia kuliahkan anaknya telepon, Pak saya minta ini dikasih. Sayang sama anaknya. Enggak taunya itu anaknya, saudara, memang sih daftar di universitas. Dia masuk jadi mahasiswa, tapi di tengah jalan dia drop out, dia kabur, dan uang yang dikirim itu buat foya-foya. Kira-kira bapaknya kecewa? Kecewanya kecewa berat atau kecewa biasa-biasa? Sama seperti Bapak di sorga. Betapa dia merasa sedih saat kita nggak jadi imam dan raja. Dia sudah mati di kayu salib supaya kita menjadi imam dan raja. Dia sudah memberikan power kepada kita. Kita masih nggak percaya. Kita masih nggak pede bahwa power Tuhan lebih dahsyat dari power apapun. Dia sudah kerja bukan sekedar banting tulang, betul-betul mati di kayu salib dengan darahnya menebus kita supaya kita dilayakkan menjadi imam dan raja. Oh, betapa dia senang dan bangga waktu dia lihat anak-anaknya selalu menang.
Waktu anak-anaknya dianiaya dan lain sebagainya, dia mengampuni. Ini anak-anakku luar biasa. Kekuatan kuasa Tuhan akan lebih dahsyat bagi orang-orang yang mengampuni dengan segenap hati. Memang jujur, di dunia ini semua kita pernah jadi korban disakiti. Pernah jadi korban disakiti. Tapi kalau kita mampu mengampuni dengan segenap hati, kekuatan Tuhan lebih dahsyat dalam diri. Lebih dahsyat dalam diri. Dan kuasa imam dan raja ini, saudara ya, semakin nyata dalam diri. Oh haleluya. Saudara, inilah yang Tuhan pesankan buat kita semua. Mari kita terima ya. Kita terima ya. Kita terima pemberian Tuhan sebagai imam dan raja bagi kemuliaan. Amin. Itu semua memang ada di dalam kuasa rohnya, sehingga kita punya power itu di dalam kuasa Roh Kudus. Dia pemegang otoritas tinggi, dan dia sebagai imam dan raja pemegang otoritas tinggi, lalu dia beri kepada kita. Makanya dalam Kisah 1:8 sedikit, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bahasa Gerikanya, kamu akan menerima dunamis, power, seperti dinamit, power. Yohanes 1 lain, kamu akan menerima kuasa waktu kamu menjadi anak-anak Allah. Itu exousia, otoritas. Dua ini diberikan sama kita, otoritas dan powernya, tenaganya. Dua ini dalam satu karya Tuhan saat dia mencurahkan roh. Dahsyat Tuhan, saudara. Dahsyat. Haleluya, saudara. Amin. Maka terima urapan Tuhan, rohnya terima. Saudara. Siapa yang sudah pernah berbahasa roh? Coba angkat tangan yang pernah berbahasa roh. Iya, saudara ya. Terima itu. Yang belum pernah berbahasa roh, kita mau terima. Buka hatimu, buka hatimu buat Tuhan. Aku mau terima Tuhan kuasa ini, karena kita ditebus oleh darah Kristus. Amin, saudara. Kita mau terima. Hari ini Tuhan mau memberikan kuasa itu kepada kita. Amin. Hari ini Tuhan mau memberikan kuasa itu kepada kita. Yuk kita tundukkan kepala. Amin. Jadi semangat kita ini bukan cuma sekedar semangat saja, tapi betul-betul semangat yang karena Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Apinya oleh karena api Roh Kudus yang menyala. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kuridakan isyakenailo, bukan ego mau trai, dadah lagi salam. Haleluya, Yesus. Dohikan aku rawalash. Haleluya, ya sudah berbahasa. Boleh hati menurut saya dan doa kenal kuburi. Rasakan juga pemulihan dari Tuhan. Tuhan akan mengerjakan pemulihan ini. Haleluya, mengalir kuasa dari tempat mati ini mengalir. Haleluya. Jangkau setiap hari. Buka hatimu dan terima. Terima ini dia hadir.
kuasa Tuhan yang dahsyat mengalir. Gelombang kuasa Tuhan yang dahsyat mengalir. Gelombang kuasa Tuhan yang dahsyat mengalir. Siapa yang mau menerima kuasa Roh Kudus? Siapa yang mau menerima kuasa Roh Kudus? Haleluya. Angkat tanganmu, haleluya. Berdiri di tempat, berdiri di tempat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara yang berdiri silakan kalau mau maju. Ayo saudara yang berdiri silakan kalau mau maju. Haleluya. Urapan saja. Haleluya, haleluya. Yang berdiri silakan. Yang mau maju silakan mau maju. Haleluya, yang berdiri silakan kalau mau maju. Saya ulang, yang telah berdiri silakan maju, silakan maju. Haleluya, 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 haleluya. Jangan lihat kiri kanan saudara. Ini adalah untuk pribadi kita. Ini bukan show. Kita mohon anugerah Tuhan ini. Semua kita mohon anugerah Tuhan. Siapapun yang di kiri kanan, ayo silakan kalau mau datang ke depan. Haleluya, urapan. Haleluya, biar menterai singa yang udah atas mereka Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekene, haleluya, mengalir kuasa Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ora dekat mungkin ya. Haleluya, mengalir Tuhan. Ora dekat, mengalir, mengalir, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, 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 haleluya, haleluya.
Semua kita berdiri dan angkat dua tangan yuk. Kita beri yang terbaik bagi Yesus Kristus. Semua menyembah. Menyembah pada anak domba Allah yang telah disembelih. Hormat, pujian, kemuliaan, pengagungan, kesayangan bagimu Yesus. Haleluya, anak domba Allah. Anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat rohani yang dahsyat. Terima kasih buat pesan yang kau berikan kepada kami. Sekarang kami kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang atas kami telah memenuhi kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa penyembahan kami dan ucapan syukur kami. Yang diberkati sama-sama katakan dengan keras,